Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel Ding Sein, channel yang membahas tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa, baik kegiatan secara pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa. Eh, Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mereview buku desa, yang mana buku desa ini berjudul Desa Sautandre Berbasis Data, yang mana pada buku ini dibuat oleh anak-anak muda desa Sautandre dari tim sistem informasi desa yang telah dibentuk di tahun 2020, dan buku ini diprakarsai oleh Bapak Kepala Desa sebelumnya, yakni Bapak Andi Sulaiman. Oke, kita buka-buka buku ini ya. Jadi teman-teman sekalian, buku ini memang lama sekali baru bisa terbit seperti ini teman-teman sekalian. Itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan. Oke. Jadi di buku ini teman-teman sekalian ada beberapa memuat data ya, jadi ada 4 bagian ya. Yang pertama itu data dasar spasial, kemudian data dasar sosial, kemudian bagian ketiga memuat data sektoral, dan yang keempat data lintas. Bagian 1 yang berisi data dasar spasial, yang mana poin-poin 1 berisi geografi dan geofisik, yang memuat tentang letak desa, orbitrasi, batas, dan luas wilayah. Kemudian yang kedua, poin kedua itu ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ada juga yang poin ketiga, tata ruang, prasarana dan sarana. Ini yang memuat beberapa juga poin: jaringan jalan, jaringan pengairan, jaringan listrik, jaringan seluler dan internet, serta sarana dan prasarana umum. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, ada data dasar sosial yang memuat tentang demografi desa. Kemudian poin ke-6 ada sejarah, budaya dan agama, politik dan hukum, ekonomi. Kemudian bagian ketiga yaitu data dasar sektoral yang memuat tentang pertanian dan perkebunan teman-teman sekalian. Kemudian ada juga kehutanan, ada peternakan, kemudian ada bahan galian, ada juga air bersih dan sanitasi, kemudian kesehatan, pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu bagian ikhtisar dan data lintas sektoral. Di bagian 1 geografi dan geofisika teman-teman sekalian ada letak desa ya. Jadi secara administratif Desa Sautandre merupakan satu dari 10 desa yang ada di Kecamatan Senja Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian secara orbitrasi, ini untuk menuju ke Kabupaten Sinjai dari ibu kota Makassar, yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menuju Desa Sautandre dapat ditempuh melalui 2 jalur teman-teman. Jalur pertama yaitu menyisir pantai selatan Pulau Sulawesi yang melewati
beberapa kabupaten, diantaranya Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Bulukumba. Secara jarak itu totalnya yaitu ditempuh via jalur pertama sepanjang 310 km. Kemudian jalur kedua teman-teman melalui jalan raya menyusuri lereng pegunungan Bawah Karaeng. Ya, ini dengan total jarak di via jalur kedua adalah 152 km. Kita buka lagi ya. Secara topografi, desa kami, Desa Sawatandre, berada di sisi tenggara. Ya, berada di sisi tenggara kawasan ekosistem pegunungan Bawah Karaeng Lompo Batan. Desa Sawatandre ini berada pada ketinggian 150 sampai 780 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Selanjutnya teman-teman sekalian, untuk di tata ruang yaitu pola pemanfaatan dan tata guna lahan, di Desa Sawatandre ini terdapat 5 pola penggunaan ruang di Desa Sawatandre. Yang pertama kawasan pemukiman, kemudian kawasan perkebunan, yang ketiga kawasan bantaran sungai, yang keempat kawasan hutan lindung dan konservasi air, serta kawasan pengembangan pertanian dan tanaman pangan. Ya. Dari hasil pengukuran sistem informasi desa, Desa Sawatandre ini menunjukkan bahwa dari seluruh total lahan yang ada di desa, pemanfaatan lahan di sektor perkebunan dan tanaman komoditi 812,6 hektare. Jadi untuk lebih rincinya teman-teman, kita bisa lihat di diagram 1 di samping persentasenya tata guna lahan di Desa Sawatandre. Ya, jadi ada bantaran sungai 1,3%, pertanian dan tanaman pangan 7,2, dan seterusnya. Untuk pembagian ruang di Desa Sawatandre ini, luas seluruh Desa Sawatandre yaitu 1357 hektare yang terbagi dalam luas kawasan perkebunan dan tanaman komoditi 813,6 hektare, kemudian luas kawasan pertanian dan tanaman pangan 97,3 hektare teman-teman sekalian, dan seterusnya. Ya. Untuk prasarana dan sarana, jaringan jalan, kita bisa lihat juga di persentase kondisi jalan di Desa Sawatandre. Yang perlu direhab ada sekitar 34%, kemudian yang rusak 27%, dan alhamdulillah yang baik 39% teman-teman sekalian. Ya. Begitu juga dengan jaringan listrik, ada yang menumpang 23%, yang tidak punya 13%, dan yang punya listrik 64%. Kemudian yang paling penting juga ini teman-teman sekalian, jaringan seluler dan internet. Jadi Desa Sawatandre ini tidak memiliki BTS, namun jaringan telepon seluler diterima dengan sangat baik di hampir di semua wilayah di Desa Sawatandre. Ya, dan khusus untuk jaringan internet, inilah yang akan kami bangun ya teman-teman sekalian. Ya, sementara di kerja teman-teman sekalian. Ya. Selanjutnya ada di data dasar spasial, yaitu demografi, data penduduk umum,
Jadi berdasarkan hasil sensus bahwa penduduk desa tercatat berjumlah 1.738 jiwa dengan 480 kepala keluarga, teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya ada sejarah dan budaya. Jadi secara ini sejarahnya wilayah desa, bahwa cikal bakal wilayah desa Setandra itu dapat dilacak sampai pada sistem pemerintahan akar rungang, yakni sistem pemerintahan yang umum di Sulawesi Selatan ini, ya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kawasan akar rungang adalah Halimping. Jadi salah satu dusun kami yang ada di desa Setandra ini adalah yang dulunya memang kawasan akar rungang, ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman sekalian juga, belanja rumah tangga. Berdasarkan hasil sensus partisipatif ditemukan pola proporsi belanja rumah tangga. Jadi ada di diagram di samping, teman-teman bisa kita lihat bersama-sama, ya. Ada input pertanian 8%, sosial 6%, kesehatan 1%, dan seterusnya. Nah, kemudian ini berapa uang yang keluar setiap bulan di desa Setandra ini? Kita bisa lihat di samping, teman-teman. Ada belanja sosial, termasuk di dalamnya belanja kayak pulsa dan lain sebagainya. Ini ada 34.241.100 rupiah. Kemudian ada belanja energi 82.725.500 rupiah. Jadi ini per bulan ya teman-teman, ya. Belanja pertanian, terus ada belanja kesehatan, jadi bisa dicek di sebelah teman-teman, ya. Belanja pendidikan ada 80.638.433 rupiah yang terbagi dalam SPP ada 34 juta lebih, ada jajan, transportasi, dan kos-kosan. Kemudian ini yang paling tinggi teman-teman, ada belanja pangan, yaitu 340.891.355. Jadi ini cukup tinggi ya teman-teman, ini per bulan, ya. Ada belanja beras sekitar 122 juta. Ada minyak goreng, jadi minyak goreng saja ini teman-teman, pengeluaran dalam satu bulan di desa Setandra itu ya 20.634.500. Ya, cukup tinggi ya teman-teman, ya. Jadi saya kira seperti itu ya. Ya, jadi intinya teman-teman sekalian, dengan hadirnya buku ini bisa menjadi tolak ukur atau menjadi acuan kami di desa untuk pembangunan selanjutnya teman-teman sekalian. Buku ini diharapkan dapat menjadi rujukan warga dan pemerintah desa di dalam mengenal kondisi desa kami. Jadi seperti itu ya.